Pada video kali ini kita akan membahas sebuah bangun yang mungkin mirip seperti topi ulang tahun atau topi jerami milik Pak Tani ini ya. Kita akan melihat bangun-bangun yang disebut sebagai kerucut. Ayo kita simak sama-sama. Jadi, apakah sebenarnya kerucut itu? Topi ulang tahun ini merupakan salah satu bentuk bangun yang menyerupai kerucut. Pengertian dari kerucut sendiri itu adalah bangun ruang sisi lengkung yang dapat dibentuk dari tabung dengan mengubah tutup tabung menjadi titik. Titik tersebut biasanya disebut dengan titik puncak. Kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar dan satu sisi lengkung. Kerucut merupakan limas dengan alas lingkaran. Jadi kalau kalian lihat definisinya ini, kerucut itu adalah bangun ruang yang dibentuk dari tabung ya, dengan mengubah tutup atasnya itu menjadi sebuah titik. Jadi titik ini disebut sebagai titik puncak kerucut ya. Kemudian kerucut memiliki dua sisi, yaitu sisi datar di alasnya berupa sebuah lingkaran dan satu sisi lengkung di selimutnya. Kalau kita lihat bagian-bagiannya atau unsur-unsur dari kerucut itu seperti ini. Ada daerah lingkaran R yang merupakan alas kerucut. Ya, jadi ini adalah alas kerucutnya. Berupa sebuah lingkaran yang kita sebut sebagai lingkaran L. Lingkaran L itu memiliki jari-jari R. Kemudian juring ABC itu merupakan selimut kerucut. Jadi bagian selimutnya ya, di sisinya ini, di sampingnya ini. Kemudian titik A ini puncak kerucut, jadi di sini puncak kerucutnya. Kemudian R jari-jari kerucut, ini jari-jari kerucutnya ya. Kemudian T adalah tinggi kerucut di sini ya. Jadi perhatikan jarak antara dari alas kerucutnya ke puncaknya, itu adalah disebut sebagai tinggi kerucut. Kemudian panjang busur BC itu adalah sama dengan keliling lingkaran dengan jari-jari R ya, busur BC ini. Kemudian AB dan AC disebut sebagai garis pelukis. Jadi yang ini ya, yang disimbolkan dengan S ini disebut sebagai garis pelukis dari kerucut. Kemudian kita juga bisa menemukan teorema Pitagoras di sini, karena antara tinggi dan jari-jari kerucut ini saling tegak lurus, siku-siku ya, kita bisa menemukan sebuah segitiga siku-siku di sini. Sehingga jumlah sisi miring kuadrat itu adalah sama dengan jumlahan dari T kuadrat ditambah R kuadrat, atau kita tuliskan sebagai ini ya, S kuadrat sama dengan R kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Jadi ini adalah unsur-unsur dari kerucut. Saya harapkan kalian bisa mengerti, terutama bagian jari-jari, tinggi, dan garis pelukis ini. Kita akan banyak menggunakan ketiganya untuk menyelesaikan soal-soal dalam kerucut. Sama seperti sebelumnya pada bagian tabung, pada bagian kerucut ini juga kita perlu melihat luas permukaan dan volumenya. Kita mulai dari luas permukaan kerucut terlebih dahulu ya. Jadi luas permukaan kerucut itu dihitung seperti ini. Kita menjumlahkan antara luas lingkaran alasnya ini dengan luas juring ABC ya. Nah, untuk luas lingkaran alasnya ini, karena alasnya berupa lingkaran, kita tuliskan bahwa luasnya itu adalah sama dengan PR kuadrat. Sedangkan untuk luas juring ABC ini adalah Pi kali R kali S. Kemudian kita bisa sederhanakan rumus luas permukaan kerucut. Di sini saya tuliskan ya. Jadi rumusnya adalah Pi kali R kuadrat untuk lingkarannya, kemudian ditambahkan dengan Pi kali R kali S. Ya, S ini garis pelukis ini, AB atau AC ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan luasnya menjadi Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Inilah dia rumus untuk menghitung atau menentukan luas permukaan dari suatu kerucut. Selanjutnya kita akan coba lihat volumenya. Volume kerucut seperti ini.
volume kerucut adalah sepertiga bagian dari volume tabung. Kalau pada video sebelumnya kalian memahami tabung dengan baik, maka di sini saya pikir akan lebih mudah ya. Volume tabung itu, sambil mengingat ya, volume tabung itu kan adalah sama dengan Pi kali R kuadrat sebagai luas alasnya, kemudian kita kalikan tinggi ya. Nah, di sini dikatakan bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga bagian dari volume tabung. Jadi kita bisa tuliskan bahwa volume kerucut itu adalah sepertiga dari Pi kali R kuadrat kali tinggi. Bagaimana? Apakah kalian bisa memahaminya? Saya pikir ini akan mudah diingat jika kalian mengingat tabung dengan baik ya. Nah, demikianlah untuk luas permukaan yang ini dan volume kerucut. Sekarang kita akan coba lihat beberapa contoh soal bagaimana menentukan luas permukaan maupun volume dari suatu kerucut. Kita bisa lihat pada contoh yang pertama, hitunglah luas permukaan kerucut di samping ini. Perhatikan bahwa kerucut di samping ini itu memiliki tinggi 15 ya, ini tingginya 15. Kemudian 16 ini adalah diameternya. Jadi jari-jarinya kita harus bagi 2 terlebih dahulu ya. Nah, 16 bagi 2 adalah 8 ya. Nah, sekarang untuk menentukan luas permukaannya kita perlu menghitung nilai garis pelukisnya, panjang garis pelukisnya S ini. Biar tidak penuh di sana, mungkin saya pindahkan ke sini ya. Ya, saya gambar di sini seperti ini. Nah, kita tahu jari-jarinya itu 8 kan, kemudian tinggi kerucutnya itu adalah 15. Sebentar ya, ini 15. Nah, ini siku-siku di sini ya, siku-siku. Kita bisa gunakan Pythagoras untuk menentukan panjang garis pelukisnya ini atau S-nya ini. Saya akan hitung, berarti ini sekarang S kuadrat sesuai dengan bunyi teorema Pythagoras ya, adalah 15 kuadrat ditambah dengan 8 kuadrat. Jadi S kuadrat itu adalah sama dengan 15 kuadrat kali 15 kuadrat itu 15 kali 15 itu adalah 225 ditambah dengan 8 kuadrat. 8 kali 8 itu 64. Jadinya S kuadrat itu adalah sama dengan, ini dijumlahkan ya, hasilnya adalah 289. Maka panjang garis pelukisnya adalah akar dari 289, yaitu 17. Nah, jadi kita sudah dapatkan panjang garis pelukisnya ini ternyata 17. Sekarang setelah semuanya lengkap, baru kita bisa menentukan luas permukaan dari kerucut ini. Jadi luas permukaannya saya samakan sebagai L ya, itu adalah sama dengan Pi kali R kemudian R ditambah S, sebagaimana penjelasan saya sebelumnya tadi. Jadi ini kita hitung Pi kali jari-jarinya berapa? 8 ya, kemudian 8 lagi ditambah S nya tadi kita sudah hitung, dapat 17. Nah, jadi ini hasilnya adalah Pi kali 8 adalah 8Pi, kemudian 8 ditambah 17 adalah 25. Maka 8Pi kali 25 itu adalah 200 Pi. Jadi luas permukaan kerucut ini itu adalah 200 Pi cm persegi. Jadi seperti itu. Sekarang coba kita lihat contoh berikutnya. Pada contoh yang kedua ini kita akan belajar bagaimana menghitung jari-jari kerucut jika diketahui luasnya. Diketahui panjang garis lukisnya adalah 13 meter, kemudian luas permukaan kerucutnya adalah 90 pi meter persegi. Di sini kita harus ingat kembali rumus luas permukaan dari kerucut adalah Pi kali R dalam kurung R ditambah S. Karena luas permukaannya adalah 90 pi meter persegi, jadi di sini kita tuliskan 90 pi ya, itu sama dengan
Pi kali jari-jarinya, belum tahu ya, karena jari-jarinya yang harus kita hitung. Tuliskan saja dalam bentuk R, kemudian R ditambah garis pelukisnya adalah 13. Nah, lanjutkan hitung-hitungan ini. Saya sederhanakan kedua ruas, saya bagi dengan Pi ya, agar tidak rumit lagi hitungannya. Maka tersisa 90 adalah sama dengan R kali R ditambah 13. Nah, sekarang kita bisa kalikan secara distributif. Ini yang di ruas kanan, R kali R ya, adalah R pangkat 2 atau R kuadrat, kemudian R kali 13 itu adalah 13R. Ini sama dengan 90 ya. Lalu saya akan pindahkan 90 ini ke ruas kanan ya, jadinya R kuadrat ditambah 13R dikurangi 90. Nah, kita kembali menemukan bentuk sebuah persamaan kuadrat yang lebih mudah jika kita selesaikan dengan cara pemfaktoran ya. Jadi ini kalian harus menemukan dua buah bilangan yang jika kita jumlahkan hasilnya adalah 13. Kemudian jika kita kalikan kedua bilangan tersebut hasilnya adalah negatif 90 ya. Itu akan dipenuhi oleh berapa? 18 dan negatif 5 ya. 18 ditambah negatif 5 adalah positif 13, sedangkan 18 dikalikan dengan negatif 5 adalah negatif 90. Di sini kita akan peroleh bahwa R ditambah 18-nya yang sama dengan 0 atau R dikurangi 5-nya yang sama dengan 0. Karena hasil perkalian dua bilangan itu sama dengan 0 jika salah satunya yang 0 ya. Nah, sekarang di sini R-nya berarti negatif 18 atau R-nya berarti di sini 5 ya. Di sini kita bisa lihat bahwa yang negatif 18 ini adalah tidak memenuhi karena jari-jari itu tidak mungkin negatif. Oleh karena itu diperoleh jawaban hasil bahwa R-nya adalah sama dengan 5. Jadi jari-jari kerucut ini itu adalah 5 meter. Bagaimana? Bisa dipahami untuk contoh yang kedua? Mungkin kalian akan sedikit kesulitan dalam bagian pemfaktorannya ini ya. Tapi jangan mudah menyerah, tetaplah untuk belajar. Kita akan lihat sekarang contoh yang ketiga. Di contoh yang ketiga ini bagaimana menghitung tinggi kerucut jika diketahui luasnya. Perhatikan di sini tingginya belum diketahui. Tinggi kerucut itu di sini, ya. Ini T. Kita belum ketahui. Nah, sekarang diketahui luasnya itu adalah 300 desimeter persegi. Di sini sama seperti tadi saya tuliskan bahwa luas permukaan kerucut itu adalah Pi kali R ditambah S. Kita tahu bahwa luasnya adalah 300. Ya, kemudian di sini ini 300 pi harusnya ya, maaf diperbaiki sedikit. 300 pi, kemudian ini pi kali jari-jarinya 12 ya, kemudian 12 lagi ditambah dengan S-nya. S-nya berapa? Belum tahu ya. Nah, sekarang kita selesaikan hitung-hitungan ini. Jadinya di sini saya sederhanakan dulu pi dengan pi ini. Ya, saya bagi pi kedua ruas, tersisa 300 adalah sama dengan 12 tambah S. Nah, selanjutnya di sini gimana ya? Saya bagi 12 dulu atau kalian mau distributifkan? Itu boleh-boleh saja ya. Mungkin biar lebih mudah saya bagi 12 kedua ruas ya. Jadi 300-nya saya bagi 12 itu dapat 25. Kemudian di sini karena saya bagi 12 habis, tersisa 12 ditambah S. Nah, sekarang jadinya 25 kurang 12 itu adalah sama dengan S kita. S ini adalah garis pelukis ya. Jadi 13 itu adalah sama dengan S-nya. Nah, 13 desimeter ini ya.
Perhatikan bahwa ini kita menemukan panjang garis pelukisnya yang di sini, ya, 13. Sekarang bagaimana menghitung tingginya? Untuk menghitung tingginya kita gunakan kembali teorema Pythagoras. Jadi kalau saya tuliskan di sini seperti ini kondisinya, ya. Nah, di sini kan 13 sisi miringnya. Kemudian di sini 12 desimeter. Di sini tinggi yang belum diketahui. Dengan Pythagoras kita mengetahui bahwa D kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat itu sama dengan 13 kuadrat. Jadinya D kuadrat ditambah dengan 12 kuadrat itu adalah 144, ya. Kemudian 13 kuadrat, 13 kali 13 itu adalah 169. Maka D kuadratnya adalah sama dengan 169 dikurangi 144. Kita peroleh D kuadratnya adalah sama dengan, kurangi ini, itu adalah 25. Maka D-nya adalah sama dengan akar dari 25. Oleh karena itu kita peroleh tinggi dari kerucut ini itu adalah akar 25, yaitu 5 desimeter satuannya. Jadi agak cukup panjang ya penjelasannya, tapi lama-lama pasti kalian terbiasa. Oke, kita lanjutkan. Coba kita lihat sekarang contoh berikutnya. Ini menyangkut tentang bagaimana menghitung volume kerucut setelah tadi menghitung luas permukaan. Sekarang kita akan coba menentukan volume kerucut. Volume kerucut itu harus kalian ingat terlebih dahulu adalah sepertiga pi r kuadrat d, ya. Tolong diingat, ini adalah rumus untuk menentukan volume kerucut. Di sini tingginya belum diketahui, ya. Jadi ini ada tinggi kerucut di sini yang belum kita ketahui. Bentar, saya ganti warna dulu, nggak kelihatan biru. Nah, di sini tingginya, ya. Sekarang untuk menentukan tingginya ini, untuk menentukan volumenya kita harus menentukan tingginya terlebih dahulu. Di sini kita ketahui diameternya adalah 24 cm. Oleh karena itu jari-jarinya adalah 12 cm, ya. Di sini 12, di sini 12. Oleh karena itu kita menemukan segitiga siku-siku ini. Sekarang untuk menentukan tingginya. Jadi saya buat di sini 20 panjang garis pelukisnya, kemudian jari-jarinya 12. Di sini tingginya belum diketahui. Dengan teorema Pythagoras kita memperoleh bahwa D kuadrat itu sama dengan D kuadrat ditambah 12 kuadrat itu sama dengan 20 kuadrat, ya. Jadi kuadrat sisi miring itu adalah jumlahan kuadrat sisi-sisi tegaknya. Di sini D kuadrat ditambah dengan 144 itu sama dengan 20 kuadrat itu 20 kali 20, ya. Itu adalah 400. D kuadratnya itu adalah sama dengan 400 dikurangi 144. Maka D kuadratnya itu adalah sama dengan 256. Oleh karena itu T-nya adalah sama dengan akar dari 256. Berapa akar dari 256? Akar dari 256 itu adalah 16. Jadi tinggi dari tabung ini itu adalah 16 cm. Nah, sekarang baru kita bisa menghitung volumenya, ya. Jadi volumenya itu adalah sama dengan sepertiga kali pi kali jari-jarinya 12, ya. 12 jari-jarinya 12 kuadrat kali tingginya. Tingginya sudah kita hitung tadi, dapat 16 cm ini. 16. Oleh karena itu ini hasilnya adalah sama dengan sepertiga pi kita kalikan dengan 12, kita kalikan dengan 12, kita kalikan dengan 16. Saya sederhanakan ini, ya, 4 kali 12 kali 16 itu adalah 768, ya. 768 pi jadi hasilnya, ya. Jadi volume kerucut di samping ini adalah
768 pi, satuannya cm kubik atau pangkat 3. Bagaimana? Jadi bisa ya, untuk menentukan volumenya kita harus cari tingginya terlebih dahulu di sini. Sekarang ke contoh yang terakhir, contoh 5. Pada contoh terakhir ini kita diminta untuk menghitung jari-jari kerucut jika diketahui volumenya. Di sini diketahui itu tinggi dari kerucut ini adalah 12 meter, kemudian volumenya 196 pi meter kubik. Jari-jarinya belum tahu ya, jari-jari kerucutnya ini. Nah, sekarang untuk menentukan jari-jari kerucut itu, kita tuliskan terlebih dahulu rumus volume untuk kerucut ini. Volume itu adalah sama dengan 1/3 pi R kuadrat T. Nah, kita cari bagian jari-jarinya sekarang ya. Volumenya diketahui adalah 196 pi. Jadi 196 pi itu sama dengan 1/3 pi kali jari-jari kuadrat dikali dengan tingginya, yaitu 12. Di sini saya bisa hitung sederhanakan ini ya, 3 dengan 12 jadi 4. Jadinya 196 pi itu sama dengan 4 pi kali R kuadrat ya. 4 pi R kuadrat. Sekarang R kuadratnya atau jari-jari kuadratnya itu adalah sama dengan 196 pi kita bagi dengan 4 pi ya. Kita peroleh hasilnya adalah, ini saya sederhanakan, 196 dibagi 4 itu adalah hasilnya sama dengan 49. Jadinya R-nya adalah akar dari 49. Kita peroleh bahwa R-nya itu adalah 7. Jadinya jari-jari kerucut ini, atau R-nya adalah sama dengan 7 meter. Jadi demikian penjelasan mengenai kerucut dan beberapa contoh soal. Semoga bisa kalian pahami. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan dan dituliskan di kolom komentar. Selamat belajar ya, tetap semangat.